Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam renungan pagi. Di pagi hari ini kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus yang terus akan memelihara hidup kita. Saudara, seperti biasa saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita di dalam renungan pagi hari ini melalui channel ini. Mari buka hatimu saudara, mari beri hidupmu untuk menerima firman Tuhan untuk kita renungkan satu hari ini. Kita sambut firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kasih dan kebesaran-Mu yang kami rasakan. Di pagi hari ini kami boleh masih sehat, kami masih bisa mengerjakan sebagian dari pekerjaan kami hari ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami satu hari ini. Tuhan, izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan melalui channel yang ada. Urapi firman Tuhan, urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan renungan di pagi hari ini. Dan setiap pendengar, biarlah memahami, mengerti apa maksud daripada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 dan 33. Firman Tuhan berbunyi, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Slogan ini adalah sebuah pengakuan dari orang Kristen, orang percaya yang mengerti, memahami bagaimanakah pekerjaan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya, kita perlu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menjadi manusia dan Allah untuk memberikan keselamatan, menebus saya atas segala dosa-dosa saya, dan melepaskan saya dari murka Allah karena dosa saya. Dan itu ditanggung oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana fenomena dan juga masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan akhir-akhir ini. Ketika mereka diberi harta, diberi pekerjaan, lalu ditawarkan kepada mereka untuk meninggalkan iman mereka, untuk meninggalkan Tuhan mereka, saudara. Karena iman lemah mereka akhirnya pindah dari kepercayaan mereka karena harta benda. Saudara-saudara, ada banyak orang, ya daripada kita nggak punya pekerjaan, daripada kita dipukuli, daripada kita begini begitu. Saudara-saudara, mari baca apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di dalam perikop ini dengan judul perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Saudara-saudara, kita akan menerima apa yang dialami Yesus. Apa yang dialami Yesus, saudara-saudara, ketika di dunia. Alkitab sendiri mencatat ia diludahi, ia difitnah, ia menderita, ia ditolak, ia dibunuh, dan akhirnya bangkit. Itu juga yang akan kita alami oleh pengikut-pengikutnya. Hal yang baiknya yang kita lakukan, kebenaran yang kita sampaikan, tapi ada saja nanti penghalang-penghalang kita. Ada saja nanti dunia ini yang akan membuat kita menderita. Kenapa? Karena Yesus yang kita sebutkan, karena Yesus yang kita sampaikan. Saudara-saudara, saya mau cerita sedikit. Sekitar 2 minggu yang lalu, mungkin hal sepele bagi kita, ya kan? Sekitar 2 minggu yang lalu saya pergi ngelas kereta motor saya. Lalu saya singgah di sebuah kedai. Lalu di situ juga ada seorang pemuda yang beragama tetangga kita, ya, beragama Islam. Lalu dia mulai mengajak saya bicara, dia berbicara dan dia mengajak saya untuk membuka akun YouTube-nya.
apa pelayanan apa yang dilakukan selama ini. Lalu saya bertanya sama dia, abang seorang guru ya? Dia bilang enggak, saya orang wira swasta. Oke. Lalu bercerita lalu dia menyampaikan bagaimana pengalaman dia di dalam agama dia, menekuni agama dia, belajar dengan agama dia. Lalu saya iyakan aja. Saya tidak mau berdebat dengan iman saudara kita itu. Dan terakhir dia bertanya kepada saya, karena saya pakai belangkon ya. Dan dia berkata, saya suka belangkon. Saya juga punya ustadz yang seperti abang sendiri yang pakai belangkon dan itu favorit saya. Dia bilang dia bercerita seperti itu. Dan akhir pembicaraan itu dia berkata, abang agama apa? Terus saya berkata, saya Kristen, saya Nasrani. Saudara-saudara, mungkin hal yang sepele ketika ada seorang mengatakan kepada kita, apa agamamu? Mungkin hal sepele, saudara, bukan? Tapi sebenarnya ketika kita memberikan jawaban, saya Kristen, saya Nasrani, sebenarnya kita sudah mengedepankan nama Tuhan Yesus di sana. Karena Kristen gambarannya adalah pribadi Yesus. Orang sudah tahu bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang disembah oleh agama Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, adakah saya membantah saudara kita itu? Tidak. Adakah dia membantah saya dan berkata, kamu gak boleh di sini? Enggak. Kita tetap toleransi. Dan itu anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi bagi kita. Ketika saudara kita itu menyampaikan banyak hal tentang agama, lalu saya iyakan, iya. Saya tidak mau berkomplain dan saya tidak menentang dengan ajaran dia. Karena kita tahu etika apa yang harus kita kerjakan pada situasi tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, mari di pagi hari ini, ketika kita mengakui Tuhan di depan banyak orang, maka Tuhan akan mengakui kita di depan Bapa di surga. Sekali Yesus tetap Yesus. Kapan saudara mengakui Tuhanmu, Tuhan Yesus dalam hidup? Ketika mungkin situasi yang sulit. Dalam situasi yang sulit itu kita harus memberikan jawaban tentang iman kita. Mungkin ketika kita mengakui Yesus Kristus dalam kehidupan kita, mungkin kita akan kehilangan keluarga, kita akan kehilangan pekerjaan kita akan kehilangan teman-teman kita, mungkin kita akan diusir. Saudara yang terkasih, ini bukan hal-hal yang baru dialami orang percaya. Sudah dialami oleh para rasul, saudara-saudara. Sudah dialami oleh para bapak gereja kita. Sudah dialami oleh orang-orang martir. Tidak ada yang sangat baru ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Yang kita doakan bagaimana ketika kita mengakui Yesus di depan banyak orang. Mereka Roh Kudus bekerja bagi mereka dan Tuhan memimpin mereka agar mereka memahami bagaimana kuasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari di balik pengakuan kita seringkali kita mendapatkan hal yang buruk pasti. Dan Tuhan Yesus sudah ingatkan kita. Bukan hal yang gampang ketika kita mengakui Yesus. Tidak gampang, saudara-saudara. Kita membutuhkan sebuah pemahaman, pengetahuan yang benar tentang agama kita, tentang iman kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada orang lain, bagaimana kita menjelaskannya kepada orang lain. Jangan-jangan kita hanya tahu gambarannya saja, saya Kristen, tapi kita tidak dalami keiman kita. Ini yang berbahaya. Nah, orang Kristen harus belajar firman Tuhan, belajar membaca Alkitab, belajar mendengarkan setiap khotbah-khotbah yang doktrinal begitu, supaya kita memahami, inilah yang terjadi, ini yang perlu saya pelajari. Supaya ketika keluarga bertanya, orang lain bertanya, kita mampu memberikan jawaban. Itu apologetika kita. Mari di pagi hari ini, saudara-saudara, Yesus berkata di ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya. Tetapi, artinya bahwa jika kita tidak mengakui Tuhan dalam kehidupan kita kepada semua orang, maka sudah pasti kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Tuhan pun, Yesus pun tidak akan mengakui kita di depan Bapa kita di surga. Apakah kita seperti itu? Sakit rasanya kalau seandainya istri kita, anak kita tidak mengakui kita di depan teman-temannya, kan? Betul nggak? Betapa malunya dan betapa marahnya kita, betul? Bayangkan Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk disalib dan menebus dan memberikan keselamatan kepada kita. Mas, dalam situasi yang begitu, ada orang bertanya kepada kita tentang iman kita, kita ragu, kita takut, dan kita enggan menyebutkan. Stop melakukan hal seperti ini. Mari sebagai orang percaya yang menerima keselamatan di pagi hari, jika kita telah memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus, jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah nomor satu dalam kehidupan kita, maka tidak
tidak akan ada yang menggantikan itu. Biarpun ada banyak harta yang ditawarkan kepada kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita sebab Engkau menjadi Allah bagi kami. Engkau menjadi manusia juga bagi kami ketika Engkau datang membebaskan, menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan. Mampukan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami mengakui Engkau di depan banyak orang. Dan kiranya orang yang mendengarkan pengakuan dari kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan oleh Engkau. Berkati setiap para pendengar dan penonton renungan. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan kami agar kami mengakui Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya tetap percaya. Kami percaya bahwa anugerah yang Tuhan berikan bagi kami tidak akan pernah diambil oleh dunia ini. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, cukupi kebutuhan kami Tuhan. Beri kami keselamatan dan apapun yang kami kerjakan, tuntun kami agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, ampuni kejahatan kami, agar kami layak menerima anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan renungan pagi saat ini melalui channel yang ada. Terima kasih, kiranya firman Tuhan yang diberitakan untuk kita bisa renungkan satu hari ini sebagai panduan kita bekerja beraktivitas di tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat bekerja. Percayalah bahwa perlindungan Tuhan beserta dengan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi jika Tuhan berkenan. Shalom.